Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Mantan Kades Sinar Baru Batola diduga menyerobot dan menjual lahan warga. Mantan Camat Rantau Badau diduga terlibat. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Kapal Laut Banjarmasin masih stabil. Meski pasokan dari nelayan menurun, stok ikan laut di Banjarmasin dipastikan aman hingga Tahun Baru. Mantan Kepala Desa Sinar Baru Kabupaten Batola, Ahmad Solar, diduga menyerobot dan menjual lahan warga Desa Simpang Arja ke perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dugaan ini disampaikan warga dan anggota LSM saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Batola Selasa pagi. Menurut mereka, oknum mafia tanah itu menjual lahan warga seluas 500 hektar kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Putra Bangun Bersama 2011 lalu. Warga juga menduga Camat Rantau Badau Haliani saat itu ikut terlibat dalam praktik penyerobotan dan jual beli lahan tersebut. Yang seharusnya sebenarnya adalah Simpang Arja diduga dijual oleh mantan Kades di Sinar Baru dan juga bekerjasama dugaan dengan mantan camat kepada perusahaan PBB. Nah, seperti itu. Nah, informasi kepada desa bahwa sekitar 500 hektaran. Nah, tentu di sini kita hanya memfasilitasi menyampaikan pendapat kepada pemerintah daerah, baik kepada pejabat bupati dan juga ketua DPRD dan juga aparat penegak hukum. Tentu kalau misalnya ada indikasi tindak pidana korupsi dan penyelewengan tentu adalah kewenangan daripada penegak hukum. Kebijakan dari pemerintah terkait karena permasalahan ini sudah puluhan tahun tidak ada penyelesaian karena anggapan berdasarkan laporan masyarakat kita bahwa tanah masyarakat itu ada ratusan hektar yang belum dikelirkan oleh perusahaan, tidak ada ganti rugi. Cuma berdasarkan hasil penelusuran kita bahwa tanah tersebut sudah habis dijual oleh mantan Kepala Desa Sinar Baru. Jadi anggapan kita Kepala Desa Sinar Baru itu telah menyerobot dan menjual wilayah Simpang Arja. Oh, berarti beda wilayah gitu, Pak? Beda wilayah. Memang Berapa itu Pak kejadiannya, Pak? Kejadiannya tahun 2011. Semua juga, iya Pak, bisa jadi. Warga mendesak pemerintah Batola turun tangan menyelesaikan persoalan ini agar hak-hak mereka bisa dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemerintah Kabupaten Bertukuala. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Anggota kepolisian Polres Bertukuala yang membantu. Arus mudik penumpang kapal laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menjelang Natal dan Tahun Baru masih stabil. Berdasarkan pemantauan tim Posko Terpadu Pelabuhan, jumlah penumpang kapal laut hingga 19 Desember 2022 tidak meningkat signifikan. Diperkirakan peningkatan jumlah penumpang terjadi beberapa hari lagi, namun peningkatannya juga tidak signifikan atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun yang kapal yang untuk menghandle angkutan Natal dan Tahun Baru ini ada 6 buah kapal, yaitu dari 2 perusahaan, PT Dharma Lautan dan BLS. Untuk sementara ini angkutan Natal dan Tahun Baru belum terjadi lonjakan yang signifikan. Karena dari tahun ke tahun kayaknya begitu ya. Lain dengan Lebaran
karena Lebaran pasti akan banyak. Di sini kayaknya melandai gitu. Pada mudik Nataru kali ini, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menyediakan 6 kapal untuk penumpang tujuan Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan syarat untuk naik kapal hanya perlu memperlihatkan bukti telah divaksin COVID-19. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Tes usap antigen secara acak yang dilakukan pemerintah Banjarmasin pada perayaan Natal Tahun Baru sebelumnya bakal ditiadakan tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan, Ramadan, mengatakan, tes usap antigen acak ditiadakan karena kasus COVID-19 sudah melandai. Meski demikian, warga diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kebijakan dari Kemenkes kan pada saat di bulan Oktober pada saat tinggi-tingginya itu kita lakukan tes ya. Nah, namun setelah di bulan Oktober, November, Desember sudah melandai semua dengan menguatnya vaksin dan menguatnya daya tahan tubuh masyarakat, sehingga kita anggap tidak melakukan itu. Kita hanya ingin mempromosikan bahwa segera optimis karena memang puncaknya sesuai dengan statement Kemenkes kemarin kan awal Oktober itu puncaknya, dan kita lihat lagi trennya sudah menurun semua seluruh Indonesia. Kasus terakhir 84. Saat ini kasus positif COVID-19 Banjarmasin 84 orang. Mereka rata-rata menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Mantan Kades Sinar Baru Batola diduga menyerobot dan menjual lahan warga. Mantan Camat Rantau Badau diduga terlibat. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Kapal Laut Banjarmasin masih stabil. Meski pasokan dari nelayan menurun, stok ikan laut di Banjarmasin dipastikan aman hingga Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan bersama tim pengendalian inflasi daerah menggelar pasar murah. Pasar murah digelar di Siring 0 km, kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah, Senin pagi. Berbagai bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, ayam potong, dan telur tersedia di pasar ini dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Pasar murah ini digelar untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sangat terasa dalam 3 bulan terakhir ini inflasi yang bersumber dari bahan makanan itu sudah mulai turun, dan dalam 3 bulan ini tidak ada lagi di Kalimantan Selatan, kabupaten kota yang dijadikan sampel inflasi itu di atas 1%, tidak ada lagi ya, karena kita begitu gencar ya melaksanakan pasar murah. Nah ini tentunya terus kita gelar sampai menjelang Nataru, insya Allah sampai tanggal 23 Desember ya kita akan selesaikan untuk tahap tahun 2022 ini. Pasar murah tersebut digelar hingga tanggal 23 Desember mendatang.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Stok beras di Kalimantan Selatan dipastikan aman hingga Januari 2023 mendatang. Kepala Dinas Perdagangan, Bir Hasani mengatakan, stok beras di semua distributor dan Bulog Kalsel masih tersedia. Selain itu, 20.000 ton beras yang dipasok dari Sulawesi juga sudah tiba beberapa hari lalu. Ia memastikan stok beras yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan masyarakat Kalsel hingga awal tahun nanti. Ayam nih naik penjualan. Artinya melewati bulan Januari pun insya Allah masih aman saja ya. Bahan baku 25.000 ton ya. Bahan itu baku ada di distributor, kemudian tambah di Bulog dan di pasar-pasar kabupaten kota. Tidak termasuk pasar kecil-kecil yang di kecamatan, yang di desa tidak masuk. Kalau itu masuk lebih banyak lagi ya. Ini yang sudah kita data ya. Jadi insya Allah beras aman saja. Terlebih di bulan ini juga sudah datang sebanyak 20.000 ton ya, ke Bulog pasokannya ya. Sudah tiba dan rencana akan ada lagi 10.000 ya. Bir Hasani menambahkan Pemprov Kalsel akan memasok 10.000 ton beras lagi beberapa hari mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Stok ikan laut di Pelabuhan Perikanan Banjaraya, Banjarmasin dipastikan aman hingga Natal dan Tahun Baru mendatang. Meski beberapa hari terakhir, pasokan dari nelayan menurun akibat cuaca buruk, stok ikan laut di pelabuhan ini masih tersedia untuk mencukupi kebutuhan warga. Saat ini stok ikan laut yang tersimpan di ruang pendingin Pelabuhan Banjaraya sekitar 120 ton. Stok tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga hingga 10 hari ke depan. Insya Allah untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, stok ikan akan cukup untuk melayani masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Mungkin insya Allah sekitar 1-2 hari ke depan kapal-kapal ini pun yang masih berlayar itu akan tiba di dermaga Pelabuhan Perikanan Banjaraya, Banjarmasin. Diperkirakan beberapa hari ke depan, nelayan akan memasok ikan lagi ke Pelabuhan Banjaraya sehingga stok makin bertambah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Mantan Kades Sinar Baru Batola diduga menyerobot dan menjual lahan warga. Mantan Camat Rantau Badauh diduga terlibat. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Kapal Laut Banjarmasin masih stabil. Meski pasokan dari nelayan menurun, stok ikan laut di Banjarmasin dipastikan aman hingga Tahun Baru. Lahan kosong di sisi Jalan AMD Alalak Tengah Banjarmasin Utara jadi tempat penampungan sementara TPS liar.
Lahan tersebut dipenuhi tumpukan sampah setiap hari sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Salah satu warga, Liani, mengatakan TPS liar itu sudah pernah dipasangi spanduk larangan membuang sampah dan dijaga petugas, namun tetap saja dipenuhi tumpukan sampah. Menurutnya warga membuang sampah pada malam hari sedangkan petugas hanya berjaga di pagi hari. Bang, biasa kan ada angin loh di dapur tuh tambus baunya. Punya angin takana ke dapur, ada bau sampah, takana tuh bau bangkai juga, Bang. Ya sudah pernah dijaga lah kira-kira Satpol PP ke petugas. Rancak, Satpol PP, petugas yang baju oranye tuh, rancak menjaganya, ditulis sudah juga tertutup sampah. Itu jam berapa bagiannya menjaga biasanya, Cel? Pagi kah? Pagi, Bang, bahannya tuh menjaganya. Kan ada biasa, Mbah Maghrib, Bang sudah belikan Mbah Begawi. Sekarang Mbah Maghrib dijaga, bisa, lagi, Bang. Jadi harapan sebagai warga nih apa nih, Bu? Mudahan kita buang sampah aja lagi di situ dah. Karena dua orang rumah, hampir lah orang buang sampah. Oh, di tanah warga. Warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup segera bertindak agar warga tidak membuang sampah lagi di lahan tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Meski sempat terhenti karena kecelakaan kerja, pembangunan jembatan Sulawesi II di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah sudah hampir rampung. Selasa kemarin, pembangunan jembatan yang menelan anggaran 15 miliar rupiah tersebut sudah memasuki tahap pengaspalan. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Dedi Hamdani, mengatakan pembangunan jembatan Sulawesi II sudah mencapai 90%. Ia optimistis jembatan ini rampung sesuai target, yakni akhir Desember mendatang. Yang belum kita kerjakan tinggal pengaspalan. Pemulainya sudah selesai, pengaspalan dengan ada pengecatan lah. Ini kan udah pasang semua nih, sudah pasang semua di helmnya, di pagar-pagar kita pasang semua, tinggal pengecatan, pengaspalan. Insya Allah mulai minggu ini ada pengerjaan pengaspalan untuk di jalan, dan insya Allah di minggu depan di akhir Desember itu sudah selesai keseluruhan pengaspalan jembatan. Sedangkan untuk pembukaan jembatan untuk umum kita tunggu hasil ujinya, uji bebannya sudah dinyatakan layak, baru nanti kita buka untuk umum. Setelah pembangunan rampung, jembatan Sulawesi II akan diuji coba terlebih dahulu sebelum dibuka untuk umum. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Di Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, terdapat seorang warga yang sangat kreatif memanfaatkan bahan baku dari batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan loh. Seperti miniatur satwa endemik Bekatan, figura, pot bunga, topeng, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Dia adalah Sumaji, warga Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Tidak hanya membuat berbagai macam kerajinan dari batok kelapa, Sumaji juga memanfaatkan isi kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan energi dan stamina, juga mengurangi peradangan kronis.
Sumaji mengatakan bahan utama kerajinan dibuat dari tempurung kelapa. Namun isi kelapa tidak dibuang, melainkan memanfaatkannya untuk membuat VCO. Sumaji menggeluti kerajinan dari batok kelapa ini sudah kurang lebih selama 4 tahun. Namun sayangnya usaha ini terkendala pemasaran dan peralatan yang digunakan masih belum lengkap. Sementara ini, untuk membuat berbagai kerajinan, Sumaji hanya bisa mengandalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk memasarkan hasil kerajinan buatannya, terkadang Sumaji hanya memasarkannya saat event peringatan hari jadi kabupaten atau provinsi saja. Kelapa dalam sebuah, jadi dari tempurungnya, dari sabutnya, dari manggar-manggarnya, dari upihnya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan semua itu bisa digunakan, bisa digunakan untuk kerajinan-kerajinan. Nah, kalau untuk kelapa dalamnya sendiri, ya kita sudah membuat PCO, jadi virgin coconut oil itu kita sudah kita buat dan ini sudah kita pasarkan. Dan insya Allah masyarakat kita di lingkungan kita ini sudah bisa sudah mengetahui juga, bahkan sudah ada yang menggunakan untuk pengobatan karena ini sifatnya herbal. Sumaji berharap adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang usahanya, baik berupa peralatan maupun pemasaran. Selain agar dapat mengembangkan hasil kerajinannya, melalui usaha ini diharapkan juga nantinya dapat memberdayakan warga di sekitarnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Mantan Kades Sinar Baru Batola diduga menyerobot dan menjual lahan warga. Mantan Camat Rantau Badauh diduga terlibat. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Kapal Laut Banjarmasin masih stabil. Meski pasokan dari nelayan menurun, stok ikan laut di Banjarmasin dipastikan aman hingga Tahun Baru. Mantan Kepala Desa Sinar Baru Kabupaten Batola, Ahmad Solar, diduga menyerobot dan menjual lahan warga Desa Simpang Arja ke perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dugaan ini disampaikan warga dan anggota LSM saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Batola Selasa pagi. Menurut mereka, oknum mafia tanah itu menjual lahan warga seluas 500 hektar kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Putra Bangun Bersama 2011 lalu. Warga juga menduga Camat Rantau Badauh Haliani saat itu ikut terlibat dalam praktik penyerobotan dan jual beli lahan tersebut. Yang seharusnya sebenarnya adalah Simpang Arja diduga dijual oleh mantan Kades di Sinar Baru dan juga bekerjasama dugaan dengan mantan camat kepada perusahaan PBB. Nah, seperti itu. Nah, informasi masyarakat, informasi kepala desa bahwa sekitar 500 hektaran. Nah, tentu di sini kita hanya memfasilitasi, menyampaikan pendapat kepada pemerintah daerah, baik kepada pejabat bupati dan juga ketua DPRD dan juga aparat penegak hukum. Tentu kalau misalnya ada indikasi
tindak pidana korupsi dan penyelewengan tentu adalah kewenangan daripada penegak hukum. Seperti itu. Kebijakan dari pemerintah terkait karena permasalahan ini sudah puluhan tahun tidak ada penyelesaian karena anggapan berdasarkan laporan masyarakat kita bahwa tanah masyarakat itu ada ratusan hektar yang belum dikelirkan oleh perusahaan, tidak ada ganti rugi. Cuma berdasarkan hasil penelusuran kita bahwa tanah tersebut sudah habis dijual oleh mantan kepala desa Sinar Baru. Jadi anggapan kita kepala desa Sinar Baru itu telah menyerobot dan menjual wilayah Simparja. Oh, berarti beda wilayah gitu, Pak? Beda wilayah. Memang berapa itu Pak kejadiannya, Pak? Kejadiannya tahun 2011. Semua juga, iya Pak, bisa jadi. Warga mendesak pemerintah Batola turun tangan menyelesaikan persoalan ini agar hak-hak mereka bisa dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemerintah Kabupaten Bertukuala. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Anggota kepolisian Polres Bertukuala yang membantu. Arus mudik penumpang kapal laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menjelang Natal dan Tahun Baru masih stabil. Berdasarkan pemantauan tim Posko Terpadu Pelabuhan, jumlah penumpang kapal laut hingga 19 Desember 2022 tidak meningkat signifikan. Diperkirakan peningkatan jumlah penumpang terjadi beberapa hari lagi, namun peningkatannya juga tidak signifikan atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun yang kapal yang untuk menghandle angkutan Natal dan Tahun Baru ini ada 6 buah kapal, yaitu dari 2 perusahaan, PT Dharma Lautan dan BLS. Untuk sementara ini angkutan Natal dan Tahun Baru belum terjadi lonjakan yang signifikan. Karena dari tahun ke tahun kayaknya begitu ya. Lain dengan Lebaran, karena Lebaran pasti akan banyak. Di sini kayaknya melandai gitu. Pada mudik Nataru kali ini, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menyediakan 6 kapal untuk penumpang tujuan Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan syarat untuk naik kapal hanya perlu memperlihatkan bukti telah divaksin COVID-19. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Tes usap antigen secara acak yang dilakukan pemerintah Banjarmasin pada perayaan Natal Tahun Baru sebelumnya bakal ditiadakan tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan, Ramadan, mengatakan tes usap antigen acak ditiadakan karena kasus COVID-19 sudah melandai. Meski demikian, warga diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kebijakan dari Kemenkes kan pada saat di bulan Oktober pada saat tinggi-tingginya itu kita lakukan tes ya. Nah, namun setelah di bulan Oktober, November, Desember sudah melandai semua dengan menguatnya vaksin, dengan menguatnya daya tahan tubuh masyarakat, sehingga kita anggap tidak melakukan itu. Kita hanya ingin mempromosikan bahwa segera optimis karena yang puncaknya sesuai dengan statement Kemenkes kemarin kan awal Oktober itu puncaknya, dan kita lihat lagi trennya sudah menurun semua seluruh kasus terakhir 84. Saat ini kasus positif COVID-19 Banjarmasin 84 orang. Mereka rata-rata menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi, mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.